Haleluya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat segala anugerahnya, kasih karunia-Nya yang kita boleh nikmati dan alami sampai pagi hari ini. Itu sebabnya pagi yang baik ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami boleh nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, sesaat kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini renungan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian dengan tema hidup dalam ketekunan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang ketekunan di dalam kehidupan kekristenan, maka ketekunan adalah satu ketetapan hati yang teguh dan konsisten untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam melakukan kehendak-Nya dan menjaga iman, sekalipun di dalam menjalani kehidupan ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, bahkan penderitaan. Ketekunan di dalam kekristenan adalah karakter yang harus dibangun dan dijaga di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita mau belajar tentang beberapa hal dari ketekunan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, hal yang pertama, ketekunan adalah wujud kedewasaan rohani. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dengan jelas dikatakan bahwa ketekunan memperoleh buah yang matang. Ketekunan membuat kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu pun yang baik. Nah, kata matang dan juga kata sempurna ini berasal dari sebuah kata teleos. Teleos itu juga punya arti dewasa atau kedewasaan. Artinya bahwa Bapak Ibu jemaat yang kekasih, orang yang bertekun atau anak Tuhan yang bertekun di dalam menjalani kehidupan kekristenan, di dalam menjalani aktivitas kehidupannya, baik dia sebagai seorang anak Tuhan, baik dia sebagai seorang pelayan Tuhan, baik dia sebagai seorang hamba Tuhan, adalah membuktikan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dewasa secara rohani. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjalani kehidupan kekristenan kita, di dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan, Tuhan akan membawa kita untuk menjadi apa? Orang-orang yang dewasa di dalam iman, dewasa secara rohani. Nah, untuk menjadi dewasa secara iman, dewasa secara rohani, maka kita perlu hidup di dalam ketekunan. Ketekunan membangun karakter yang kuat. Ketekunan membangun apa? Kehidupan yang tahan uji. Baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan sebagai orang percaya, dalam kehidupan iman. Nah, ketika
kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam ketekunan, maka akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang apa? Teguh, menjadi orang-orang yang apa? Tegak di dalam iman, di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Yang kedua, yang kita dapat pelajari tentang ketekunan adalah kunci untuk menerima janji Tuhan. Ya, sekali lagi, yang kedua, ketekunan adalah kunci untuk menerima janji Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 36, firman Tuhan berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, saya percaya, saya yakin bahwa kita semua rindu menerima janji Tuhan di dalam hidup kita. Kita semua rindu mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Tapi mari kita mau menyadari bahwa untuk menerima janji Tuhan, untuk mengalami janji Tuhan di dalam hidup kita, maka jelas firman Tuhan berkata bahwa kita memerlukan ketekunan di dalam hidup ini. Orang yang bertekun, orang-orang yang demikianlah yang akan menerima janji-janji Tuhan di dalam hidup ini. Orang yang bertekun adalah orang yang akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup ini. Sebagai orang-orang percaya, jangan pernah berharap kita menerima janji Tuhan kalau kita tidak hidup di dalam ketekunan. Tekun di dalam iman, tekun di dalam kerohanian, tekun di dalam pengiringan kepada Tuhan, tekun di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Maka kita akan menerima janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Ketekunan diperlukan untuk menerima apa yang Allah janjikan. Setelah apa kita melakukan kehendak Allah, maka percayalah, ketekunan itu akan membawa hasil di dalam hidup kita, di mana kita akan menerima, kita akan memperoleh, mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Nah, pagi hari yang baik ini, kita belajar bersama-sama dari ketekunan. Yaitu yang pertama, ketekunan adalah wujud dari kedewasaan rohani. Dan yang kedua, ketekunan adalah kunci untuk kita menerima janji-janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Firman Tuhan boleh membawa kami untuk kami belajar bertekun dalam kami menjalani hari-hari kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan senantiasa menyertai langkah demi langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.